Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Di anime Naruto, pastinya ada banyak shinobi yang kuat. Biasanya yang mendominasi kekuatan adalah shinobi laki-laki. Tapi di balik itu semua ada beberapa karakter wanita yang mendukungnya. Bahkan ada juga yang menjadi seorang Kage. Nah, pembahasan kali ini kami akan mengulas wanita atau kunoichi yang memiliki kekuatan yang kuat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime dari kami. Dan berikut 10 wanita terkuat yang ada di anime Naruto dan Boruto versi efek anime. Hinata Hyuga. Hinata digambarkan sebagai gadis yang pemalu. Meskipun begitu, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh mengingat Hinata berasal dari klan Hyuga. Pada awalnya, Hinata adalah seseorang yang lemah. Namun setelah beberapa lama berlatih, akhirnya kekuatan terpendamnya muncul. Akan tetapi di sini ia tidak suka dengan kekerasan. Dengan berasal dari klan Hyuga, kekuatannya berpusat pada mata dan tangannya. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya, Hinata masih layak menjadi karakter wanita terkuat di anime Naruto. Temari. Temari merupakan ninja dari Sunagakure. Namun setelah menikah dengan Shikamaru, ia tinggal di Konoha. Temari digambarkan sebagai wanita berambut pirang yang memiliki sifat seperti laki-laki. Dengan kepribadiannya tersebut banyak orang takut kepadanya. Nah, salah satu orang yang bisa membuatnya lengah hanyalah Shikamaru. Meskipun begitu, kekuatan dari Temari tidak diragukan lagi, karena pada perang shinobi keempat, ia menjadi wakil komandan. Kekuatan yang dimiliki Temari adalah elemen angin. Di sini ia mempunyai kipas yang bisa menerbangkan semuanya. Dengan senjatanya itu, ia bisa menangkis dan menyerang balik dengan elemen anginnya. Nah, jutsu terkuatnya adalah Kamaitachi no Jutsu. Dengan jutsunya itu, ia bisa mengalahkan musuh dalam jumlah yang banyak. Tentunya juga ia bisa membalikan serangan lawan dalam jarak yang jauh pula. Yugito-ni. Yugito adalah kunoichi kuat yang berasal dari Kumogakure. Selain itu, ia juga adalah salah satu dari Jinchuriki Matatabi. Yugito digambarkan sebagai orang yang ulet dan cerdas. Itu terbukti kalau Bim menghormatinya walaupun usianya masih muda. Nah, kekuatan dari Yugito adalah di bagian cakarnya, yang mana cakarnya itu sangat kuat. Ditambah lagi dengan kecepatan dan kelincahannya. Selain itu, jika cakarnya ditambah dengan kekuatan Matatabi, maka kelincahan dan ketajamannya pun akan semakin meningkat. Bukan hanya itu saja, Yugito bisa masuk wujud Matatabi secara utuh dan bisa kembali seperti semula. Nah, bisa dikatakan bahwa Yugito sangat kuat, apalagi jika masuk dalam mode Jinchurikinya. Mei Terumi. Mei merupakan seorang wanita yang kuat dan juga cerdas. Walaupun begitu, ia mempunyai kekurangan pada sifatnya, yang mana ia sedikit pemalu. Meskipun begitu, ia adalah wanita terkuat yang ada di desa Kirigakure. Mengingat ia adalah Mizukage kelima. Bicara soal kekuatan, Mei merupakan salah satu orang yang memiliki Kekkei Genkai. Kekuatannya terbukti saat ia berhasil membuat Sasuke dalam mode Susanoo-nya tidak bisa apa-apa, mengingat kekuatannya itu bisa melelehkan semuanya. Bukan hanya itu saja, kekuatan dari Mei diperlihatkan pada saat melawan Madara, yang mana ia turut membantu penuh para 5 Kage. Dengan semua kekuatannya tersebut, ia layak menjadi salah satu wanita terkuat. Di era Boruto, kekuatannya tidak diperlihatkan lagi, mengingat sekarang ia menjadi penasihat Mizukage Chojuro. Sakura Haruno. Seperti yang terlihat, Sakura adalah ninja medis terkuat setelah Tsunade. Selain itu, Sakura juga menguasai teknik pukulan dari Tsunade. Dengan kekuatannya itu, ia bisa menghancurkan tempat dengan cepat atau bisa mengalahkan musuh dengan satu serangan. Nah, jika Sakura terluka, maka ia bisa mengatasinya sendiri. Jadi karena itu di pertarungan Sakura unggul dalam berbagai hal. Bukan hanya itu saja, Sakura juga berhasil membangkitkan kekuatan Byakugo sama seperti Tsunade. Atas bangkitnya kekuatan tersebut, ia bisa meregenerasikan luka yang parah dalam waktu yang singkat. Selain itu, ia juga bisa mempunyai Kuchiyose yang kuat yaitu Kasuyu. Jadi di sini ia sudah seperti dengan Tsunade, meskipun saat ini ia belum sepenuhnya melampaui Tsunade. Dalam anime Boruto, Sakura menjadi komite kesehatan di Konoha. Dengan kekuatannya itu, Konoha sangat terbantu. Jadi bisa dibilang Sakura adalah wanita yang kuat dan juga memiliki teknik medis yang tinggi. Oleh karenanya, Sakura masuk dalam list wanita terkuat.
Nenek Chiyo. Nenek Chiyo berasal dari desa Sunagakure. Meskipun nenek-nenek, Chiyo merupakan master puppet atau ahli dalam mengendalikan boneka. Selain itu, ia juga yang mengajari Sasori pada waktu kecilnya. Bisa dikatakan bahwa kekuatan nenek Chiyo ini sebanding dengan Sasori. Nah, kekuatannya diperlihatkan pada saat misi menyelamatkan Gaara. Dengan kekuatan Kaguzu dan bantuan dari Sakura, ia bisa memojokkan Sasori dalam wujud terkuatnya. Selain itu, nenek Chiyo memiliki jutsu terkuat yaitu Shirohige Jiki Chikamatsu no Shu, atau dikenal dengan 10 boneka putih. Dengan jutsu itu, ia dikenal dengan sebutan pengendali 10 boneka terkuat. Nah, jutsu itu ditunjukkan saat melawan Sasori yang mengeluarkan 100 boneka. Dalam sekejap, nenek Chiyo berhasil mengalahkan semua boneka dari Sasori. Namun pada akhirnya, nenek Chiyo mati setelah mentransferkan cakranya kepada Gaara. Jadi bisa disimpulkan bahwa nenek Chiyo itu sangat kuat. Kekuatannya diperlihatkan kembali pada saat dihidupkan kembali, yang mana waktu itu nenek Chiyo membuatkan Kuro tidak berdaya. Konan. Konan adalah salah satu dari 3 murid Jiraiya yang pertama. Awalnya Konan diperlihatkan sebagai wanita biasa, karena ia selalu dilindungi oleh Nagato dan Yahiko. Namun ternyata ia memiliki kekuatan yang kuat pula, yaitu Konan mempunyai jutsu yang bisa mengontrol kertas. Dengan jutsunya tersebut, ia bisa memanipulasi berbagai hal seperti tubuhnya menjadi kertas, bisa terbang dan bahkan ia bisa menggunakannya sebagai senjata. Nah, jutsu terkuat dari Konan sangat mengejutkan, di mana ia bisa membuat Obito menunjukkan kekuatan aslinya, yang mana ia membuat lautan kertas peledak untuk membunuh Obito dengan satu serangan yang sangat beruntun. Akan tetapi, jutsu itu tidak berhasil membunuh Obito, karena di sini Obito menggunakan Izanagi untuk mengelabuinya. Dan alhasil, Konan mati di pertarungan tersebut. Bisa disimpulkan kalau Obito tidak memakai Izanagi, maka bisa dipastikan Obito telah mati saat itu. Tsunade. Tsunade adalah salah satu dari 3 legenda Sannin, sekaligus murid dari Sarutobi Hiruzen. Tsunade menjadi ninja medis dari mudanya. Bukan hanya itu saja, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Itu terbukti jika ia pantas menjadi salah satu dari Sannin legenda. Terlepas dari itu semua, Tsunade juga mewarisi kekuatan dari kakeknya. Namun miliknya bernama Byakugo. Dengan kemampuan tersebut, ia bisa meregenerasi diri dari luka yang dalam, dan dengan cepat menyembuhkannya kembali. Selain itu, ia adalah wanita pertama yang bisa memanggil Katsuyu, yang mana ia juga bisa mengendalikan penuh kekuatan dari Katsuyu dan dikombin dengan jutsu Byakugo-nya. Nah, dengan semua yang dimiliki, ia pantas menjadi Hokage kelima. Bahkan ia mewarisi semangat api dari Hashirama. Kaguya Otsutsuki. Kaguya merupakan wanita pertama yang kuat di bumi. Mengapa demikian? Karena ia berasal dari anggota Otsutsuki. Pada waktu itu, kekuatannya sungguh besar, apalagi setelah memakan buah Shinju. Dengan mendapatkan kekuatan dari buah Shinju, Kaguya adalah orang pertama yang memiliki cakra. Nah, kekuatannya dibuktikan pada saat melawan anaknya, yaitu Hagoromo dan Hamura, yang mana anaknya juga sama kuat seperti dirinya. Pertarungan itu terjadi selama 2 minggu, dan mengakibatkan dunia menjadi hancur. Atas kekuatan warisan dari ibunya, Hagoromo dan Hamura berhasil menyegel ibunya. Beberapa ratus tahun kemudian, Kaguya dibangkitkan lagi oleh Zetsu, yang mana kekuatannya itu sangat luar biasa, di mana Kaguya membuat Sasuke dan Naruto dalam mode terkuatnya pun tidak bisa apa-apa. Bagaimana tidak, Kaguya bisa berpindah dimensi dengan mudah. Selain itu, ia juga mengendalikan dimensi tersebut. Bukan hanya itu saja, masih banyak jutsu yang lain yang belum diperlihatkan, karena akhirnya Kaguya disegel kembali. Jadi bisa disimpulkan kekuatan dari Kaguya sangatlah mengerikan, meskipun itu belum sepenuhnya terlihat. Sarada dan Himawari. Kita mulai dari Sarada dahulu. Sarada adalah genin berbakat dari desa Konoha. Tak lain, ia adalah anak dari Sakura dan Sasuke. Dari segi kekuatan tidak diragukan lagi karena Sarada mewarisi kekuatan dari orang tuanya. Pada saat genin, kekuatan dari Sarada mulai terlihat mulai dari Sharingan-nya yang bangkit sampai kemampuan dari ibunya yang mulai muncul. Di episode terbaru, Sarada sudah membangkitkan 2 Tomoe. Menariknya, Sarada membangkitkannya dengan cara yang berbeda, yaitu ia merelakan apapun untuk melindungi temannya. Suatu saat, kemungkinan besar ia bisa melampaui kedua orang tuanya. Berikutnya adalah Himawari. Himawari adalah anak kedua dari Hinata dan Naruto. Di awal cerita diperlihatkan kekuatan yang mengejutkan. Waktu itu secara tak sadar Himawari membangkitkan Byakugan untuk pertama kalinya.
Bahkan saat itu, Himawari sempat menggunakan jutsu terkuat dari Hyuga, yaitu Tenketsu. Dalam kasus Himawari sangatlah berbeda, mengingat belum ada satupun anak seusianya yang bisa mengaktifkan Byakugan. Nah, mungkin itulah menurut kami beberapa karakter wanita yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dengan kekuatannya tersebut, mereka menjadi contoh yang baik bagi para genin untuk menjadi kuat lagi, terutama genin yang perempuan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.